Alisa, seorang remaja perempuan berusia 20 tahun, baru 3 bulan, bekerja di sebuah kawasan industri modern di Jawa Barat. Sudah lama ia ingin merantau dan akhirnya kesempatan itu datang setelah diterima sebagai staf administrasi di salah satu perusahaan di kawasan tersebut untuk mempermudah perjalanan kerja. Ia memilih tinggal di sebuah kos elit tak jauh dari gerbang kawasan. Kos yang juga dihuni oleh temannya sejak kecil, Lulu. Kos itu terkenal nyaman dan aman. Bangunannya 2 lantai. Dindingnya berwarna krem cerah dengan aksen batu alam. Dan setiap sore tampak berkilau terkena sinar matahari. Di depannya halaman parkir yang luas tertata rapi dengan garis-garis putih yang masih terlihat baru. Motor-motor para penghuni disusun sejajar dan di satu sudut terdapat rak helm berlapis besi yang membuat tempat itu tampak semakin terorganisasi. Yang paling mencolok dari kos itu adalah pohon-pohon rindang yang berdiri mengelilinginya. Ada pohon trembesi besar di sisi kiri yang dahannya tinggi menjulang, memberikan keteduhan alami sejak pagi hingga sore. Di bagian belakang, deretan pohon pucuk merah tertata rapi seperti pagar hidup, melindungi privasi para penghuni. Setiap kali angin lewat, daun-daun itu bergesekan lembut, menciptakan suara yang menenangkan. Suara yang sering membuat Alisa tertidur lebih cepat di malam hari. Lulu sering bercanda bahwa kos mereka kelihatan seperti villa kecil daripada tempat tinggal pekerja perantauan. Kalau ada kolam renangnya, ini mah udah kayak resort, katanya suatu sore sambil membawa cucian ke jemuran. Di ujung halaman parkir, tepat dekat pagar besi hitam, terdapat tempat sampah besar yang terbuat dari beton. Ada 3 bagian dengan label warna: organik, non-organik, dan limbah khusus. Meski berada di tempat yang paling tidak mencolok, lokasi itu selalu bersih. Petugas kebersihan kos rajin datang setiap pagi, memastikan tak ada sampah berserakan. Kadang hanya ada daun-daun jatuh dari pohon trembesi yang menumpuk, tetapi itu pun disapu sebelum siang tiba. Bagi Alisa, lingkungan kos ini adalah pengingat bahwa hidup merantau tidak selalu keras. Ada tempat-tempat yang terasa seperti rumah kedua, tempat di mana angin lewat membawa ketenangan, bukan kesepian. Setiap pagi ia keluar kamar dengan motor yang sudah siap berjalan, melewati pohon rindang dan halaman parkir yang selalu rapi, lalu bekerja dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak pernah menyangka bahwa kos sederhana yang ia pilih bersama Lulu justru menjadi ruang aman baginya. Tempat yang membuatnya merasa di kota besar sekalipun, ia tetap punya sudut kecil yang memeluknya dengan keteduhan. Malam itu, jam menunjukkan pukul 10 malam. Suasana kawasan industri mulai sepi. Hanya beberapa lampu jalan yang masih menyala pucat. Alisa dan Lulu berdiri di depan gerbang pabrik, menunggu mobil jemputan. Mobil silver tua yang biasa mengantar karyawan pulang setelah shift malam. Liz, tas kecilku ketinggalan di loker. Sebentar ya, aku ambil dulu, kata Lulu panik. Alisa mengangguk. Cepetan ya Lu, mobilnya udah datang. Mobil jemputan berhenti pelan. Pintu geser terbuka, memperlihatkan beberapa karyawan lain yang juga mau pulang. Sopirnya, Pak Nahar, melambai kecil. Neng Alisa, masuk dulu aja. Temennya nanti nyusul naik jemputan berikutnya. Karena tidak ada pilihan lain,
Alisa akhirnya naik duluan. Lulu berlari kembali ke dalam pabrik, menghilang di balik gedung besar yang lampunya mulai diredupkan. Di dalam mobil, suasana gelap dan dingin. Hanya ada cahaya lampu. Interior redup yang memantulkan wajah-wajah lelah para pekerja malam. Alisa beberapa kali melihat pintu pabrik lewat kaca jendela, berharap Lulu cepat keluar. Tapi sampai mobil mulai bergerak, Lulu belum terlihat. Sopir menutup pintu geser. Berangkat. Mobil melaju pelan, melewati jalan kawasan yang sepi. Lampu-lampu gudang yang jarang menyala membuat bayangan panjang di sisi jalan. Alisa memeluk tasnya. Matanya berat karena lelah. Angin malam masuk dari jendela kecil. Setelah 15 menit perjalanan, mobil sampai di depan kos elit tempat Alisa tinggal. Halaman kos terlihat tenang. Hanya lampu taman kecil yang masih menyala. Pohon trembesi bergoyang pelan diterpa angin malam. Alisa mengucapkan terima kasih pada sopir, lalu berjalan masuk. Lorong kos sunyi. Semua penghuni sudah pulang atau tertidur. Setelah membuka pintu kamarnya, Alisa langsung rebahan di kasur. Menatap langit-langit, ia mengambil ponselnya, lalu menekan nomor Lulu. Tat, tidak aktif. Alisa mengerutkan kening. Mati? Kan tadi masih hidup. Ia mencoba sekali lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ada rasa tidak enak merayap perlahan di dadanya. Angin malam lewat dari jendela kecil kamarnya, membuat tirai tipis berkibar pelan. Suasana kos mendadak terasa sunyi, terlalu sunyi. Alisa memandang ponselnya yang layar menyala redup. Lulu, kamu di mana? Bisiknya pelan. Alisa hampir tertidur ketika rasa kantuk mulai menekan matanya. Ia duduk bersandar di dinding. Ponsel masih berada di genggamannya. Layar perlahan meredup. Kos tampak semakin sunyi. Hanya suara angin malam dan dengung AC dari kamar sebelah yang terdengar samar. Tiba-tiba Alisa tersentak. Ketukan itu pelan tapi jelas. Ia menoleh ke arah pintu dengan jantung berdebar. Lulu, panggilnya. Ragu, tidak ada jawaban. Namun ketika ia membuka pintu, Lulu berdiri di sana. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Lulu tampak pucat, seolah wajahnya kehilangan warna. Rambutnya sedikit kusut, matanya sayu tanpa ekspresi, dan tubuhnya berdiri kaku, seakan lelah sekali atau habis menangis. Namun ia tidak mengatakan apapun, hanya menatap Alisa tanpa kedip. Alisa yang mengantuk dan sangat lega melihat sahabatnya pulang, tidak terlalu memikirkan hal itu. Kamu bikin aku khawatir. Ayo masuk, katanya sambil menarik lengan Lulu pelan. Lulu masuk tanpa suara. Ia meletakkan tasnya di lantai, kemudian langsung berbaring di kasur sebelah Alisa tanpa berkata sepatah kata pun. Besok cerita ya, aku capek banget, gumam Alisa sambil memejamkan mata. Tidak terdengar balasan, hanya keheningan. Malam itu mereka tidur dalam kesunyian yang tidak biasa. Saat jam menunjukkan pukul 6 pagi, sinar matahari menerobos masuk lewat celah tirai. Alisa akhirnya terbangun. Rambutnya berantakan sedikit, namun ia merasa badannya cukup segar. Meski tidur tidak begitu panjang, ia menoleh ke kanan, ingin membangunkan Lulu karena Alisa harus mencuci pakaian. Kasur sebelahnya kosong, bantalnya rapi, selimutnya terlipat seperti tidak ada yang tidur sama sekali. Tidak ada tas, tidak ada
barang Lulu. Alisa mengedipkan mata beberapa kali, memastikan dirinya tidak salah lihat. Ia bangun dan melihat sekeliling kamar. Hening, tidak ada jejak seseorang datang semalam. Bahkan lantai di dekat pintu tampak bersih, seakan tidak ada tapak sepatu yang masuk. Alisa merasakan bulu kuduknya meremang perlahan. Karena di ponselnya, panggilan terakhir pada Lulu masih tertulis tidak aktif. Dan ia mulai bertanya-tanya, siapa yang tidur di sampingnya semalam? Pukul 7:30 pagi, Alisa sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Udara masih lembab setelah hujan dini hari tadi, dan sinar matahari menerobos samar melalui celah-celah awan. Ia masih memikirkan kejadian semalam. Sosok Lulu yang datang diam, pucat, dan aneh, lalu menghilang saat pagi. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Alisa menoleh. Lulu turun dari motor sambil mengikat rambutnya yang berantakan. Wajahnya terlihat segar seperti orang yang baru bangun tidur. "Lu, kamu dari mana? Jam 6 pagi kan kamu sudah pergi. Kok nggak pamit?" tanya Alisa sambil mengambil pakaian terakhir dari keranjang. Lulu berhenti, terlihat bingung. "Jam 6? 6? Aku baru pulang. Aku semalam nginap di rumah Salsa. Aku kan ketinggalan dijemput. Jadi aku bilang ke kamu lewat chat. Tapi kamu gak aktif. Makanya aku langsung ke sana." Alisa terdiam. Bulu kuduknya berdiri. "Lu, semalam kamu pulang. Kamu ketuk pintu. Kamu pucat. Kamu tidur di samping aku. Aku lihat kamu sendiri." Lulu memandang Alisa lama. Perlahan wajahnya berubah ngeri. "Lis, aku beneran gak pulang. Aku baru sampai sekarang." Keranjang pakaian tergelincir dari tangan Alisa, jatuh pelan di lantai teras. Yang tidur di sampingnya semalam bukan Lulu.